Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis a'ti wa li saw'a ajma'in, khususan ila ruhi sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan ila ruhi Syekhuna Kahar rahimahullah, khususan ila ruhi musannif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekh Abdul Wahab Asy'arani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezeki, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan kanggon menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin jamaah rutin pengajian kitab Wasiyatul Mustafa, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi
hadal majlis dan umumnya yang mendengarkan menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Monggo diniati golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 22 baris yang ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu idza aradta hajatan faqra ayatal kursi wa ad'allaha fil humumi wal karubi wa qul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi fa innallaha yakshifu ankal humuma wa yufarriju ankal kuruba wa yaqdi lakal hawaij. Jadi berdoalah kepada Allah, wada'allaha fil humumi wal karubi, ketika dilanda kesusahan atau kesedihan. Dan ketika dilanda humumi wal karubi wakul, dan bacalah doa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farij hammi. Itu doa ketika kita dilanda kesedihan atau kesusahan, kegalauan, kesulitan, kesukaran, keruwetan, kesumpekan, kepikiran. Nah, sebagai sing nyusahno niku humum wal karub. Nah, itu pesannya Nabi kepada Sayyidina Ali itu ketika dilanda kesedihan, dilanda kesusahan, dilanda keruwetan dan sebagainya, membaca doa itu, membaca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa kita suruh berdoa ketika susah, sumpah, ruwet, kenapa? Nah, ini harus kita paham kenapa setiap manusia itu pasti kadang gembira, kadang senang, tapi juga kadang sedih dan kadang susah. Sumpah kok, ya kalau sumpah kok, nah. Sangat sumpah kayak. Nah, urip iku ngoten niku, ya ana sedih, ana gembira, ana susah, ana kepedihan, ana kesumpekan, itu biasa. Nggih. Sebab napa? Sebab hidup niki, urip niki niku isine niku. Lek gak seneng ya sumpek. Pemane dikait-kait tanggal tua tanggal 6. Senep. Jadi ana istilah kesenepan. Jadi hidup adalah perjuangan dan pengorbanan, itu ya. Lek gak berjuang, gak mau berkorban, ya ojo hidup. Jare wong hidup adalah masalah, penuh dengan masalah. Dia lek pancene gak gelem masalah, ya ojo hidup. Hidup penuh masalah. Sampeyan dhewe lho masalah. Lah iya, masalah sampeyan niku. Ini, jadi ada kemudahan gandengane kesulitan, ada kesulitan gandengane kemudahan, ada kebahagiaan gandengane napa kesedihan, kesengsaraan gandengane kebahagiaan. Wis dunya iki ngoten uripe. Isine ngoten tok. Makanya dikongkon berjuang itu adalah sunnatullah. Jadi Gusti Allah nyiptakno manungsa iku ten dunya niku gak seneng tok. Mak enak sampean. Seneng kabeh, kono sing susah. Akhire pelawak gak payu, wong seneng kabeh. Psikolog gak payu, psikiater gak payu, konsultan gak payu. Kok iso gak payu? Kabeh wong seneng. Nggih. Seneng. Kono wong bojoki, wong suwale seneng, gembira nih kan. Ini. Nah, tetapi faktanya banyak kesedihan. Itu sunnatullah, ya, itu sudah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dikongkon ketika sumpek tetap sabar, ketika bahagia harus bersyukur. Wis iku tok isine wong iman. Ya. Ya, ini. Jadi berjuang itu adalah merupakan hakikat hidup kita. Berjuang gandengane berkorban. Lek berjuang tok gak berkorban nakalan. Mereka berjuang tok sampean tapi gak mau berkorban ya nakalan sakno kancane. Lek berkorban tok gak berjuang akeh tunggale. Jadi dua-duanya ini harus gandeng, ya berjuang ya berkorban. Lek dua ini dilakukan namanya ikhtiar, campur donga lengkap pun. Nah, marang tawakal, pasrah nang Gusti Allah. Nah, mengapa kita harus berjuang dalam hidup? Ono kesumpekan, ono kesusahan, kebahagiaan. Sebab kita sebagai manusia dituntut untuk mengenali dan menyadari. Mengenal dan sadar. Nah, makanya ono sadar diri nyawang langit. Totok sadar diri ini baru nyawang langit. Lah sampai sadar diri tok terus ndelok langit. Wah, sampeyan akhirnya ngeluh. Puyeng, ya ngene kan, ya puyeng. Gak cukup sadar diri nih. Jadi harus mengenal dan menyadari ya. Harus mengenal, oh ngene urip iki. Oh harus ngene ya. Makanya dibuat strategi, program, konsep, tujuan dan sebagainya. Mengenal apa tujuan kita diciptakan, mengenal tujuan hidup, kemana akhir hidup kita. Kan ngoten. Dadi apa sampean? Wis sak ganteng-gantenge wong, sak sugih-sugihne wong, sak pinter-pintere wong, pasti itu apa akhire det matek bongko. Kono maneh, Pak. Dikira wong pinter terus sakti gak mati ngono lho. Cok. Ya. Saiki sing wong mati akeh sumpek ya. Makanya kudu mengenal. Nah, setelah mengenal, menyadari, baru kita membangun optimisme, membangun harapan. Jangan sampai ganti harapan sampean. Ya, ini harus dibangun harapan. Ya, makanya mengenal. Oh, ternyata hidup ini susah payah. Hidup ini banyak penderitaan yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Ndak ono, Pak, wong manusa urip seneng tok. Ndak ono, pasti ono susahe. Gak ono wong urip susah tok pasti ono senenge. Coba sampean tingali wong sing akeh utange, Pak iso ngguyu gak? Pasti iso ngguyu. Ya. Utange akeh numpuk utawa sumpek gak karuan, delok TV pelawak, pasti ngguyu. Berarti apa? Sak sumpek-sumpeke wong iso ngguyu. Ya. Tapi nek ngguyu stres. Ya, iso ngguyu. Nah, lek wong susah terus meneng cucu wae iku nok psikiater. Ya, gak iso guyu balas. Niki. Ini para hadirin rahimakumullah. Nggih, soalé Gusti Allah pun dawuh niku lho. Pasti ada susah, ada senang. Ya, ada penderitaan. Uripe manusa susah payah. Wis susah payah. Ya kudu dilakoni. Urip iki rek susah terus, ndak mungkin. Pasti ana senenge. Utawa ngomong uripku seneng terus, gak mungkin. Pasti ana susahe. Ngoten, Pak. Nah, niki sudah sunnatullah. Allah dawuh ngeten, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Sampai ini kabat, fi kabat, susah payah, ngeresulo, sambatan, mana? Sumpek, ya. Sampai yakin mau konco sumpek sambatan ngoceh ae. Sampai melok sumpek, masih seneng sampean. Ya, akhirnya sering sambatan, delok konco tok sumpek. Delok tak suwe-suwe sumpek sering ketemu krungu jenenge tak sumpek. Lah iki susah manusane sing ngoten niku, nggih. Ya niki fi kabat diciptakan Allah dalam keadaan susah payah.
Artinya kesusahan, kepayahan, keletihan, kelelahan itu harus dijalani, bukan dihindari. Nggih, niku. Jadi gak mungkin kita lepas dari itu semua, ndak mungkin. Loh, padha karo ngene, Pak. Ana wong apik, ana wong elek. Nggih. Ana kondisi apik, kondisi elek. Ana akibat apik, akibat elek. Ana niat apik, niat elek. Ya kan? Nah, sama seperti itu, Pak. Niki pun dawuh Gusti Allah. Pun nggih. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Loh jelas. Napa artinya? Kami akan menguji kamu dengan kondisi keburukan dan kondisi kebaikan. Iku ujian. Sampai dadi wong susah, dadi wong elek, iku ujian. Apa elek terus? Ya, berarti gak sadar diri. Ya. Lek gak sadar diri, ya ojo nyawang lah langit. Ngeluh sampean. Ya pendelok ngisore, ndelok dhuwur gak tahu ya, sumpek. Dan iki. Nah, ujian dan kebaikan dan kebaikan dan keburukan itu ujian apa? Fitnatan, ujian. Wong apik ae dadi fitnah, apa maneh wong elek. Niki. Lah karena ujian kebaikan dan keburukan ini adalah fitnah ujian, maka kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh wa ilaina turja'un, ya, dan kamu akan dikembalikan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong menungso mau iku sugih, kaya atau miskin, ganteng atau jelek, pinter atau bodoh, ya, iku pasti apa? Merasakan suka dan duka. Kok ana wong ganteng, wong ayu wis sak ndukur langit terus diwarah, ganteng rek, kata susah kata aneh. Sampe mosok ero. Mosok ero sampe. Susah wong. Ya, misalnya Mas Afan, mesam ya, mendino awak jahe mesam-mesam. Sabar ditolak pacari lah kan. Enggak ero sampean. Lah, itu. Jadi enggak tahu, ya. Jadi itu yang dimaksud ya, pasti merasakan suka dan duka. Lihat anak wong ngomong aku gak tahu sumpek, aku gak tahu susah, aku gak tahu sumpek bojo. Bojo ini sudah dawuh Gusti Allah. Cuma pinter-pintere wong iso enggak nyimpen kesumpekannya. Ngoten to? Ya, nyimpen sumpeke, nyimpen susahe ya. Nah, dari situlah kemudian kita tidak boleh berputus asa, Pak. Ya. Ono tafsir ya, kitab tafsir Ma'alimut Tanzil atau masyhur dengan kitab tafsir Al-Baghawi. Ini karangannya Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1122 Masehi di Iran. Sewaktu beliau di kitabnya menafsirkan ayat 23 surat Al-Hadid, nggih. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, ya. Apa? Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Gusti Allah dawuh. Likaila ta'sau, ya, supaya kamu jangan berduka cita mafatakum terhadap apa yang luput darimu. Artinya yang kita harapkan tidak sesuai dengan rencana atau gagal total. Ya, niki. Jadi gatot itu gagal total. Seenak tiwul timbang gatot. Jajan ya. Nah, kemudian Allah wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Enggak usah biasa-biasa saja, asal wajar saja. Sedengan ngeten lho, Pak. Ya enggak usah susah. Waya susah ya pancet, waya seneng ya pancet. Ngoten maksudnya Gusti Allah. Ojo digede-gedekno waya susah
ya Allah, ora pikir wala kata. Wah, kayak Gusti Allah gak ngeki belas sampean iki. Ya. Sing duwe ya ngono dikae Gusti Allah sembarang. Aja rumangsa duwe sembarang. Pinter, rumangsa pinter. Ha ngono nggih. Sugih rumangsa sugih. Lah susah niki. Lek sugih temen sombong wajar lah. Ya dosa gedhe ngono ae. Duwe sombong pantes. Nek wong gak duwe belas terus sombong, apa sombongno? Ngisi-ngisini ngono. Niki. Nah, Gusti Allah dewa wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi misalnya gagal rencanai utawa tidak sesuai harapan, maka apa kata Gusti Allah tadi? Apa? Jangan berduka cita. Ya. Lek sukses atau berhasil jangan terlalu apa tadi Gusti Allah jangan terlalu senang. Jangan terlalu gembira. Wala tafrahu, dan janganlah kau merasa gembira ma'atakum terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Contoh misalnya ganteng, kan anugerah nggih. Dikai Gusti Allah. Ojo mengganteng biasa-biasa saja. Soalnya wong ganteng fisik paling ya umur 40 mundur wis kewut. Ompong, untune ocol situ. Rambutnya putih situ. Ngono kate ngandel kegantengane. Kan ngoten, Pak. Biasa-biasa, sementing syukur. Niki warahmati rahimakumullah. Nggih. Lho, napa temenan setiap orang punya suka dan duka. Lah niki Imam Al-Baghawi tadi menyebutkan ayat tadi niku mengambil kutipan makalah dari dari ulama tabi'in sing jenenge Ikrimah bani Maula Abbas ya. Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Artinya Ikrimah itu dulu adalah budaknya Ibnu Abbas, dimerdekakan kemudian menjadi ulama besar. Ya. Ibnu Abbas Ikrimah ini bukan Ikrimah Abu Jahal, ada dua. Kalau Ikrimah bin Abu Jahal itu sahabat Nabi, anak Abu Jahal, tapi sahabat Kanjeng Nabi. Ono Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Ikrimah budak Ibnu Abbas yang dimerdekakan kemudian menjadi santrinya Ibnu Abbas dan menjadi ulama besar masa tabi'in sing wafat tahun 723 Masehi di Madinah ya. Beliau dawuh ya, qala Ikrimah dawuh sapa Imam Ikrimah, laisa ahadun ndak ono seorang pun illa wa huwa yafrahu wa yuhzanu. Ndak ada seorang pun ya apa itu merasakan suka dan duka. Artinya setiap orang itu pasti merasakan suka dan duka, pasti ya. Cuma pinter-pinter wong nyimpen dukanya, ngoten. Sing angel iki nyimpen duka, sing gampang ngetokno kegembiraan. Nggih. Ojo maneh barang apik, barang elek seneng, Pak. Contoh, aku wingi oleh chip 2000 kata-kata sak Indonesia krungu kabeh. Nah, ya penjara hati-hati. Ya, price ya. Nih. Masuk ditoi lah ya. Kemudian Ikrimah dawuh malih, walakini ja'alul faraha syukran. Tapi apa? Oleh karena itu jadikanlah ketika gembira itu rasa syukur ya. Ija'alul faraha syukran, jadikan gembira syukran rasa syukur, wal husna sabran, dan ketika sedih atau susah sumpek itu apa? Sabran, bersabar. Wis iku tok nggih. Lek tiap wayahe seneng, wayahe susah, wayahe suka, wayahe duka, itulah hakikat ujian. Seneng ya ujian, sumpek ya ujian. Seneng ya nikmat, sumpek ya nikmat. Ya iya, lek wong sing ngerti lho Pak, sing sadar diri. Ya. Iku kabeh nikmat, kabeh ujian, ya, kabeh ujian. Lah, karena itu hakikat dari ujian dan kenikmatan, maka Ikrimah dawuh sing dikutip Al-Baghawi tadi, ya,
Jadikan ketika senang rasa syukur, dan ketika susah itu adalah sabar. Wis dua tok iki, sabar dan syukur. Sabar syukur inilah ciri-ciri orang beriman ketika ngadepi kenyataan hidup. Ahli ibadah akeh, Pak. Akeh. Ahli zikir akeh. Ya, akeh kan? Tapi belum tentu lulus ujian. Paham ya? Akeh. Wong zikir akeh, wong iki akeh, tapi disaring mbek Gusti Allah ketika menghadapi kenyataan hidup, masalah hidup, fakta hidup, masalah hidup, didelok, disaring, ndi sing sabar, ndi sing syukur. Gurung karuan ahli zikir, ahli ilmu atau ahli macam-macam ya, ibadah, durung karuan ketika ada masalah, teguh hatinya sesuai dengan zikirnya. Iku akeh kan? Akeh, Bang. Si A ahli zikir. Mari zikir kusu nemen nyun sewu. Ketika ono wong pakaian jaket reng, ayo sarutangmu. Melayu, berarti gak sih? Ya, berarti gak sabar, belas. Gak niat nyaur. Ahli zikir gak niat nyaur. Melayu. Ya. Ikut Pak. Jadi ukurannya itu bukan kualitas zikirnya bagus, kita korup ilallah, tidak Gusti Allah. Tetapi untuk ukuran kualitasnya Allah dawuh dhewe dalam Quran, sabar dan syukur. Waya seneng syukur, waya gak seneng sabar. Yang ketiga diikat dengan tali apa? Tali husnudzon. Napa prasangka baik kepada Allah. Oh, aku seneng rek. Allah ini nguji aku, berarti engkau nguji aku lek gagal oleh kesumpekan, sebab seneng ambek sumpek sak gandeng. Wae sumpek ya ngono, ndak mungkin Allah ngek sumpek aku terus, pasti ono seneng. Dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin seorang jiwa manusia itu dikasih masalah tidak sedang kemampuannya, pasti dengan kemampuannya masing-masing. Wah, kan yakin ya. Ini dimaksud dengan sadar atau mengenal. Nah, terus gandengan ini kok. Jadi yakin, Bang. Yakin penting. Setiap kesenangan dan penderitaan itu ono hikmah, ono kandungan, ono manfaat. Contohnya ten. Aku sumpek apa? Janjian mbek rombongan lho, wis siap wis adus wis ngene ditinggal. Sumpek muangkel lho nggih. Lah. Wis akhirnya kasih melo kan. Lah tiba-tiba nyon sewu lho iki pelajaran. Tiba-tiba ono berita. Bis wisata kecelakaan. Ayo. Lah, bis sampean. Loh, kecelakaan. Tidak ada korban. Nah, kecelakaan. Ya, sampai langsung apa kan? Alhamdulillah. Ayo sampai nak dulu. Setelah sampai ngono, alhamdulillah. Lho iki ujian lagi. Ayo, sampean mangkel kan? Ditinggal kan? Nah, ono krungu motor sampean mau sing tinggal mau nobrok, tapi kalau korban nobrok bleng nih kan. Nah, sampean tiba-tiba refleks alhamdulillah utawa innalillah. Gak iso, iki refleks Pak iki. Alhamdulillah kasih do melok kap. Tuh, gandengan niku, Pak. Niku. Kabeh ana kandungan, ana hikmah niki. Nah, kemudian jadi ono seneng, ono ada kesedihan. Pas Allah menciptakan kesenangan, kegembiraan. Ono kesulitan, Allah nyiptakno kemudahan. Ono kemudian Allah nyiptakno kesulitan. Hati-hati. Ini keadaan yang berdampingan terus. Dan memang ini Allah membuat begitu. Napa? Supaya ngerti di hambaku sing teman-teman tahan ujian, di teman-teman itu syukur dan sabar. Oke, ahli zikir ditunjang syukur sabar hebat nih. Hebat. Ya. Hebat. Cara ujian aku ngono, Pak.
Contoh ngeten lah contoh sampean. Sampean lek kuliah atau sekolah, wah jos kan budal sak motoran. Ninja ya kan. Terus ono pakaiane kain katun, wah kain putih sekolah, liyane 30.000 sampai 1 juta. Wah kan mentereng. Sabuk emas. Wis foto sekolah ya kan. Tapi ketika ujian gak lulus. Sami kali ngoten, percuma sampean. Gawe barang apik ya tapi ujian gak lulus. Zikire kenceng, maca Qur'ane buwanter ya, tapi ono ujian rapuh. Apa rapuh? Wis rapuh. Ya, ujiane gak lulus, balik maneh. Nah, iki. Wong nang ngono ae kapan munggah kelas sampean. Ngono kan. Jadi wong butuh munggah kelas. Ngono. Ini ya, jadi menciptakan gandengan nih. Makanya kita berharap gembira terus gak mungkin, betul? Ya, sedih terus juga gak mungkin, pasti ono kegembiraan. Kula ngira dawuh abah kula, nggih. Cung, wong poso itu pasti ono riyoyoe. Cung, wong lek sumpek, wong lek apa jenenge gak duwe utawa wong sing sedih utawa wong sing sumpek itu pasti ono senenge. Wong lek ikhtiar terus pasti ono berhasile. Padha karo wong poso pasti ono riyoe. Cuma masalahe cung apa? Batal gak posoe. Ayo. Oleh riyo ya tapi batal poso ya gak sah kan. Jadi ujian nak kono. Ya. Nah, jadi artinya ketika kita gembira dan tidak mungkin kita gembira terus sebab apa? Dihadapkan dengan fakta hidup yang kita hadapi. Kadang-kadang no omah kono masalah, ketemu konco jadi masalah, sering kan? Ya kan? Kadang-kadang wae ngopi gak masalah, wae mulai masalah. Apa? Tubruk wong. Macam-macam tak masalah itu, ada sumpek macam-macam. Ya. Kita gak boleh kemudian tenang. Aku ki ahli balap, dioper wong tak bawanter. Dah gak oleh, Pak. Ya sampean memang ahli balap, dioper wong. Momor kucing lewat, ayo sampean. Sak pinter sampean kucing liwat. Ya, pasti tiba sampean. Dan hati-hati. Jadi makanya gak oleh memvonis pasti aman, pasti gak ono-apa pasti. Nah, niku makanya ana kata muga-muga Allah ngeridhoi, Allah mengizinkan. Bismillah waridallah. Ya. Jadi kesenangan dan penderitaan itu sikap yang harus memunculkan ketenangan hati. Ini puncak dari kesenangan, puncak dari penderitaan adalah apa? Tatmainnul qulub, ketenangan hati. Ya memang ujian enak sing soge, ya sembarang iso. Tapi nyun sewu, lek soge syukur alhamdulillah. Tapi lek melarat sabar, pahalane luweh gedhe wong sabar timbang wong syukur. Ono enggak? Innallaha ma'asyakirin. Ayo. Pasti dalil innallaha ma'asyabirin. Wong bersama orang yang sabar. Loh, nih kan. Niki derajatnya luwih dhuwur wong sabar. Tetapi dalam konteksnya, delok konteksnya terlebih dahulu. Ya. Soalnya wong kadang yang saya ono masalah itu fokus nok masalahe. Ya, gak fokus nak solusi nih. Ya. Jadi gak fokusnya nak sakit di sini fokusnya. Tapi gak fokus solusi. Ya, ini makanya berdamailah dengan kondisi ketika senang dan berdamailah dengan kondisi ketika susah. Apa maksud berdamai itu? Menyadari kondisi yang dihadapi. Lek susah, ayo damai hati kita menghadapi kesusahan. Ya, dengan sabar. Lek senang, berdamailah hati kita dengan kesenangan, dengan rasa syukur. Paham ya? Tenang. Tapi angel, kalau dhewe gak iso nih, saya belajar. Angel.
Nah, balik karena semua adalah tidak tentu, tidak pasti, makanya kita butuh Gusti Allah. Wa ilaina turja'un, semua kembali kepadaku. Dia sing balik gak uang matek rohe balik, kesumpekan kita, kesedihan kita, kesenangan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kabeh tak Gusti Allah balekno. Ya ndonga nang Gusti Allah. Nungan nang Gusti Allah. Makanya wong urip iku lek pengin roh ya pembalik nang Gusti Allah, uripe rada berkualitas itu lek iso punya kesadaran 3, sadar diri ana 3. Tak buka air salah satu 9 rahasia konsep sadar diri di Sari Nyala. Ya. 1, harus tahu dan sadar diri tentang tahu. Yang kedua tentang rasa. Yang ketiga tentang bergerak. Artinya gini, tahu, apa tahu itu? Dia itu tahu apa tujuan hidupnya. Dia tahu kemana tujuan hidupnya. Dia tahu di mana posisinya. Dia tahu mau kenapa. Dan dia tahu hidup ini ada suka dan duka. Dan dia tahu ono api ono elek. Ngerti paham nggih? Ngerti, tahu kondisi urip kok gini. Ya, ono pinter, ono wong bodoh, ya, ono sombong, ono wong syukur, sabar, ono macam-macam iku urip, tahu, paham kondisi, sadar diri. Setelah tahu, maka apa? Kudu senau. Makanya lebih tahu. Tahu di luar, tahu di dalam. Maksudnya, jadi kita tahu diri kita, juga paham kondisi di luar diri kita. Ya. Nah, ini yang pertama, harus tahu dulu. Lah lek pengen tahu ya ngaji. Maca buku, ngaji. Oke, ini tahu. Duduk tahu lho. Tahu. Ya. Foto tulisane macae tahu men itu. Yang kedua rasa, Pak. Ya. Kenapa rasa? Nah, setiap kita tahu mengenal hidup dengan ilmu-ilmu kita, ya, dengan ilmu kita, dengan kualitas kita, maka kita harus paham bahwa rasa ini harus ikhlas kepada Allah. Rasa ini harus yakin dengan pengabdian kepada Allah. Semakin kuat rasa ini kepada Allah, maka semakin kita menerima keadaan. Tetapi gak nerima tok, ya untuk ikhtiar. Rasa yakin dumateng Gusti Allah. Nggih. Itu penting Pak rasa niku. Lah inilah kemudian meningkatkan hakikat dan tujuan tahu tadi, ada rasa. Duwe ilmu, oh aku duwe rasa, duwe kewajiban nyebarno ilmu. Oh aku ki duwe duit lebih. Saya punya tahu itu duit lebih, maka saya punya perasaan wajib untuk disakati, sedekahi dan sebagainya. Ini rasa, Pak. Sampean masih ya apa gak ndek rasa ya gak iso. Ngerti tok, tahu, tapi gak ndek rasa ya percuma. Ya. Yang ketiga bergerak, wis ngerti dan rasanya yakinnya muncul, berjuang dengan rasa ikhlas, ya, mengabdi dengan rasa ikhlas, berkorban dengan rasa tulus, ya ini rasa, ya rasa, ya. Karena tasawuf itu terletak di dzauq rasa, ya. Sampe seneng, ana wujude enggak? Aku cinta dia. Lah cinta kan wujudnya enggak? Enggak ada. Karena itu rasa. Paham ya? Contoh. Oh, iki sego goreng iki enak. Lah enak kan betul enggak? Enggak ada. Itu rasa. Nyonya rokok, panas ya. Tak takoni, panas betul enggak? Enggak ono. Itu rasa. Gula. Legawi, nah, sangat legine kan? Legawi, leginya itu, apa bentuknya enggak? Enggak ada, semua rasa. Ini maksudnya rasa ditingkatkan. Nah, yang ketiga bergerak. Apa bergerak? Ojo mandek. Wis ngerti, wis rasa ojo mandek, gerak terus. Apa gerak itu? Istiqomah, gerak terus, berjuang, istiqomah. Paham ya? Hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis ulama, terus bergerak, nyambut gawe bergerak. Ojo diam.
Karena air yang tenang tidak bergerak apa hasilnya? Iki misalnya ono apa kaya danau cilik ini ya, apa jenenge Pak? Telaga ya. Telaga. Banyak mandek gak mana-mana. Ampuh enggak? Mampu. Enggak coba kali masih warna coklat ya, ngalir. Ampuh enggak? Itulah manusia, Pak. Ojo mandek. Gerak. Zikir kan gerak, ya. Hadir di ngaji, gerak. Istiqomah, gerak. Kewajiban dilakoni, sunnah dilakoni, betul Pak. Bergerak terus dinamis, bergerak terus. Termasuk istiqomah. Dan pergerakan kita itu bergerak ya di jalan istiqomah. 3 ini, Pak. Sadar diri. Nah, ini kan. Makanya ngaji nggak lepas toko motosari nyala ngaji zikir kan ya pengabdian koyo ngengei bagi ya poso itu bergerak ya bergerak sama sepedaan pancal lek mandek tiba enggak caknya kok ono ya tiba enggak bergeraklah supaya seimbang banyunya gak mambu paham ya gerak nah niki tak buka titik ke jadi rasa tahu dan gerak itu harus niki ditaleni ambek tuntunan agama ambek apa pesene guru-guru kita supaya apa supaya kita punya hidup penuh dengan perjuangan didahului dengan niat yang tulus. Jadi tahu rasa bergerak itu dipondasi sebelum semua dilakoni dengan niat yang tulus. Paham ya? Niat yang tulus. Ya ini. Jadi tuntunan agama ya. Ajaran agama kita ini kalau dibahasakan tubuh kita itu koyok paru-paru, Pak. Paru-paru kita ini ya. Jadi artinya kayak paru-paru apa? Itu adalah tidak memperkenankan tuntunan Allah dan Rasulullah, maka hatinya sumpek, nafasnya tersengal, ya, terasa berat nafasnya. Akhirnya matanya kunang. Artinya lek gak nurut tuntunan agama, gak nurut petunjuk guru-guru kita, maka kita akan sulit menghadapi langkah-langkah dalam kehidupan. Akhirnya kunang peteng motoe, tersengal-sengal nafasnya dan ndak eruh endi apik endi elek. Iku pentingnya tuntunan agama di konsep dengan apa? Niat yang tulus dan juga apa? Barokah guru-guru kita. Jadi itu Pak, itu makna sumber ketenangan dan kebahagiaan. Tergantung sing nglakoni. Paham nggih? Gantung sing nglakoni. Oh, gampang ngomong tok, sing ngomong gak iso. Takoni gak iso be manfaat jariah kan aku. Jadi hakikat kesedihan sama. Kegembiraan, kesedihan itu datang dari Allah. Ojo kemudian ada perasaan gara-gara masa mesuling ini jangan. Makanya kudu tahu tadi kan, tahu. Oh berarti sedih gembira ini datang dari Gusti Allah. Tahu, mengenal. Maka wong tahu, wong ngerti, wong mengenal itu gampang tuturane. Oh kan, ya. Waya tanggal nom. Ya, gak ketok belas. Wah tanggal tuwa aktif. Ya, ini contoh. Jadi ini Pak, jadi semua bersumber saking Gusti. Rasa kita, oh berarti saya yakin. Nah ini rasa Pak. Sampai ilmu ini sak gudang langit. Lek rasa sampai gak iso diikat ma ati sampai gak iso ngerasakan ilmu sampai ya. Tapi rasa itu tidak akan bisa kenceng dalannya kalau ilmu. Makanya tahu ini mencakup banyak, ya ilmu, ya ngaji macam-macam. Tahu, rasa dan bergerak 3 ini.
Nah, nyawang langit ada 3 juga, mene-mene. Saya ya sampai ya gak penasaran sampean. Ini para hadirin, jadi kesedihan merupakan apa? Teguran juga. Sampean seneng tok teguran, hati-hati. Sedih tok ya teguran, hati-hati. Ya, Allah kan ini tok, kon seneng kok gak eling aku. Wong sedih kok nyalano wong ae, ngene kan? Wayahe seneng gak eling aku, dari Gusti Allah mungkin ya. Wayahe sedih nyalano aku. Ya apa rae Gusti Allah kira ndonga mendino ya. Gak manti-mah ditungane. Sing salah Gusti Allah maneh. Hati-hati ya, hati-hati. Mas Samsul gara-gara sedih, sumpek, kabeh Gusti Allah. Rasoe akhire munggah. Kabeh mbak Gusti Allah. Husnudzon nang Gusti Allah. Ini rasa, Pak. Rasa. Sama iso menyelami ilmu sampean diikat dengan rasa tadi. Ya, rasa. Dikai guru ilmu Allah mboten sare, ngono deh. Allah mboten sare. Ilmu kan, rasanya gimana? Rasa yakin Allah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Harus tahu dulu baru bisa rasa. Ya. Ya gitu. Contohnya ini. Sampai misalnya lek gula apa itu? Lek gula rasanya tak takoni tak walik, apa setiap manis gula? Gula rasanya apa semua manis itu gula? Nah, ya kan macam-macam tergantung. Ya. Itulah rasa. Kayak apa mana pahit? Apa? Tentu apa? Kopi. Apa pahit itu, Mas? Jamu pahit. Apa pahit pahit jamu? Loh sampean mangan bijine manggis lho, sampean kunyah yo. Pahit. Berarti pahit itu tidak menempati sesuatu, paham ya? Manis itu tidak menempati sesuatu, tapi sifat dari sesuatu. Makanya itulah ilmu rasa, penting ilmu rasa, tapi kudu duwe guru. Sampeyan rasa-rasa, wah iku manis, jaremu manis. Kecut jare Mas Agus gak kecut sedengan. Jare cari pedes, ndak jare Mas Faris, ndak sedengan. Itulah rasa menungso. Tergantung sing krasa dhewe, paham nggih? Kelompok itu jare Cak Agus, gak pedes, enteng. Nah, jare Mas Afan, pedes seru. Wah. Berarti rasane dhewe. Paham nggih? Nah, wis balik maneh. Jadi makanya kadang-kadang bahasa rindu ini harus dipahami, tahu. Nah, bahasa rindunya Allah harus dirasa. Oh, aku oleh musibah. Aku oleh apa jeneng sumpah. Rasane main ya Allah. Mungkin aku ditegur Gusti Allah. Kurang nyidik nang Gusti Allah. Mungkin harus maksud ya meyakini. Rindu donga kita, Allah rindu ayat-ayat yang dibaca kita, Allah rindu sedekah kita dan ini bahasa-bahasa rindu yang sering diabaikan dari hamba-hamba Allah. Nah, kadang-kadang kadang kesedihan itu orang sering menghindari kan ya. Betul kan? Ono kesumpekan itu coba dihindari kan katanya. Ono kenikmatan coba untuk diraih. Lah padahal nyun sewu Pak, hakikat ngeten. Kesedihan, kegembiraan koyok gerbong sepur. Contoh, ketika kita dihadapkan gerbong pertama, itu isinya taek gerbong itu. Misalnya nggih. Males gerbong isi taek. Padahal sampai ingin sampai tujuan kan. Ya. Ono ikut tok sing buka. Lah sampean sabar mek titik tok ae Surabaya kene wis numpak.
Siapa tahu dengan sampai menikmati kesedihan permasalahan dihadapi, maka gerbong selanjutnya isi mutiara, isi ayam, isi wedhus. Lu kan isi gitu. Lah oleh kegembiraan. Durung mesti ketok motok gerbong pertama itu kenikmatan isi duren, durung mesti. Kadung seneng, wah gerbong pertama isinya duren tok ambune Masya Allah, nih kan? Akhir sampean munggah soalnya ketok nikmat diunggah sedih, langsung sedih apa? Karek kulit tok. Lu kulit tok kono isine. Nah, awalnya seneng sedih. Ternyata gerbong liyane durene nok mburi. Itulah kita ndak tahu apa yang terjadi. Makanya kesedihan, kesusahan, kesenangan, gembira itu kita kembalikan nak Gusti Allah, tergantung rasa kita menghadapi senang dan gembira, susah dan sedih. Paham nih? Nah niki perhati rahimakumullah ya. Kadang wong ngejar kesenangan tok nyun sewu, kadang kala kita ndak ngerti di dosa gak dosa. Kadang ngejar kesenangan itu kadang ngujui, kadang ngasut, kadang mitnah, kadang menuduh orang lain. Soalnya apa? Iku lho jatahku hasilnya iku. Gara-gara awakmu kurang ajar sampean. Kabeh wong salah. Hati-hati. Jadi satu, sering kita menghindari permasalahan. Yang kedua, sering kita mengejar kenikmatan. Tapi semua tergantung kita. Ya, hati-hati. Wong gampang wong golek dunya gampang, rezeki gampang, nyuwun sewu kata guru saya, akan gampang entek. Tapi rezeki digolek dengan susah payah, dengan keringat kita, insya Allah lebih awet. Paham ya? Ya coba teman delok wong cip-cipan niku. Wih, cari oleh sakmene juta, ya kan? Aku ngamati. Pisan tok. Bener. Mareng ngono ya iku lho sampe nglawan komputer. Iki disetel sampeyan iki komputer monong conone betel. Cagus oleh 30 juta. Nah, oleh gampang sampai 30 juta kira-kira mikir bojo apa mikir seneng? Ayo. Pasti mangan kanca-kancoe. Nah, kan? Gampang entek. Gampang entek. Tapi masalahnya pasti ono. Ya, Mas, Pak, apa? Gaji sama nanti kok entek. ATM ku hilang masa kakean alasan loh. Hati-hati. Kadang sebuah kenikmatan yang mudah kita raih akan mengundang banyak masalah. Mendol muri kayak belangkon. Iya mendol muri kayak belangkon. Makanya jangan terlalu menghindari permasalahan. Jangan menghindari kesusahan. Hadapi. Sebab barangkali dengan menghadapi kesusahan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Wallahu a'lam nih kan. Nah, makanya saya ulangi, sedih, nikmat, gembira, susah itu adalah ujian dari Allah. Ya. Jadi harus kembali kepada Allah. Ya. Ini setiap manusia memiliki pasti Pak ujian. Macam-macam ujian. Aja sampean delok wong sugih, enak sugih sampean gak harus sumpek sampean. Ngitung sudah montore tok, sudah montore wae. Karo sumpek sampean. Wih, nyambut gawe lancar masuk mendino. Karo sumpek sampean. Apa sumpek? Itu beruang, makanya kejaya kas. Macam-macam motif. Ya, hati-hati. Jadi kembali sabar dan syukur, sikap rasa ya rasa mana sabar ana bentuknya gak ono syukur nih gak ono rasa lah sabar rasa sabar syukur inilah ujian yang disampaikan kepada hamba Allah.
Nah, lek wis sabar syukur dalam kondisi lek sabar, lek ujian sabar, lek seneng syukur, maka ini adalah konsep jiwa yang matang dan tenang. Makanya Allah nyeluk wong sing sabar syukur itu ya ayyuhalladzina amanu. Wong iman. Celuk syukur sabar ya. Nah, lek wis ngono, maka hidupnya akan terarah. Lek terarah hidupnya, maka akan menciptakan sabar syukur sebagai kendaraannya untuk menciptakan ketenangan. Akhirnya kendaraane selamat. Berarti sabar syukur itu rasa yang akan menjadikan sumber keselamatan dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini Buyamka ngeten. Buyamka duwe konsep ngeten. Sing wafat tahun 81 yang lalu ya, di Jakarta. Sabar syukur itu kata Buyamka koyo sayape manuk. Sabar sebel sayap kanan, syukur sayap kiri. Salah satu sayap lek wis patah atau cacat, maka pasti jatuh. Pasti lugur. Nah ini Buya Hamka ngoten Pak. Buya Hamka. Makanya ketika dilanda susah, dilanda sedih, didhawuhi Kanjeng Nabi, ojo sombong. Ya, wong pasti ana suka ana duka. Makanya perlu Gusti Allah. Sandaran dan Gusti Allah. Makanya Nabi dawuh sapa sing sumpek sing sedih, maka berdoalah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis faghfirli waslih li sya'ni wa farrij hammi. Ono kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Ini ismul azam. Ya Hayyu artinya napa? Yang maha hidup kekal abadi. Ya Hayyu itu mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan Gusti Allah. Ya Qayyum itu merupakan mencakup semua sifat-sifat fi'liyah Gusti Allah. Jadi ini dah wis ini ayo sering-sering maca ya Hayyu ya Qayyum ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nabi dawuh sapa sing wirid iku apa fa innallaha yaksif ya yaksifa angkal hamum yafarriju angkal kurub wa yaqdi lakal hawaij. Sapa sing sering maca-maca iku maka fa innallaha ana inail ya, maka satemene Gusti Allah itu akan menghilangkan kesumpekanmu. Paham ya? Ya, berarti menghilangkan sumpah, menghilangkan kesedihan, wa yaqdi lakal hawaij, dan mengabulkan hajat-hajatmu. Istiqomah, ada lagi subhana rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsyil azim. Jare Gus Kahar lek sumpek maca zikrul mubarrak la ilaha illallah azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Itu lek sumpek sering maca niku. Sumpek maca wae. Ditolak pacare la ilaha illallah azimul halim. Kajiane terlambat la ilaha illallah arsyil azim. Ya ngono lho. Iku nyene donga dzikrul mubarak pe oleh berkah wis iku. Iku dawuhe Gus Kahar. Ya semua sumpek maca iku dzikrul mubarak. Ya Hayyu ya Qayyum. Lah sampean pengin aku dhewe ya Hayyu ya Qayyum sampean wirid pada salat qobliyah subuh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ping 40. Nggih, sampeyan tambah lek iso dari guru kula lek waktune sadurunge qomat subuh sampeyan tambahi al-ikhlas ping 11. Kemudian al-falaq ping 1, an-nas ping 1. Ono waktu mana durung qomat subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nggih, niku subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sakake sampai qomat. Wis utawa diwaca ping 100 ketika terbit matahari utawa sak mare subuh.
sama tambah ya hayya qayyum bi rahmatika astagis ping 100 ya. Ping piro Pak? Kapan Pak? Ya ojo ngobrol waktune, iso enggak sampai nglakoni ngono lho. Ya. Iki sing penting iso nglakoni. Tambahilah ila anta subhanaka inni kuntu minat monggo sak karep sampean nggih niku wonten malih ya hayya qayyum bi rahmatika astaghi sakake ya. Kemudian apa lagi apa diwaca ya diwaca ben 100 nggih marisa boleh ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis lengkap kayak doa imadi enggak apa-apa silakan itu ping 100 mari isya boleh tinggal pilih sampean mau zikir yang waktu yang mana terserah sampean cuma guru kula dawuh sapa sing maca ya hayya qayyum atau tambah dengan kalimat lain itu insya Allah akan mendapat keberkahan mendapat kecukupan mendapat dia akan bahagia dan mampu untuk mempengaruhi kebahagiaan orang lain. Ono ngaten Pak, wong itu dadi wasilah rezeki wong liya. Ono. Contoh, cari pakai kaos. Gitu. Cari ini sumber bahagia mengalir orang contoh. Pakai kaos dari kan. Pinten 10.000. 10.000. Kalau kurang cari misalnya. ya apa ya? Cari niat bunga uang misalnya, niat bunga uang, ya. Tapi ojo rugi tetap berarti, ya berarti itu wis tak kurang-kurang atas saya, ya kan. Nah akhirnya apa? Iku loh, cari media ini, nah akhirnya dari sumber orang lain bahagia. Niku salah satu dari keutamaannya juga perlindungan dari apapun bencana apapun. Sering maca ya hayu ya qayyum sing duwe ismul azam ditutup Allah. Allah. Nggih. Paham nggih? Nggih mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal aman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.